Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan induksi poliploidi pada bawang merah atau Allium ascolanium dengan pemberian koksin poliploid induksi salat Allium asconicum with cold Kolsikin dengan anggota Aldi Nugraha, Dija Jerafail, Trisnagung, Ayu Siti Nurseha, Ulfa Nur Fujiah, Asep Roka, dan Pita Latifah. Untuk selanjutnya, bawang merah merupakan sayur umbi yang multiguna, dapat digunakan sebagai bumbu masak, sayur, penyedap makan, di samping sebagai obat tradisional. Karena efek samping antiseptik senyawa anin dan alisin yang dikandung, bahan aktif minyak astri bawang merah terdiri dari sikloalin, metalalin, keaveron, quercetin, dan fluoroglusin. Rata-rata produksi bawang merah nasional ini masih rendah pada iklim, musim, dan lahan di Indonesia, memungkinkan budidaya tanaman ini secara besar-besaran, khususnya di Pulau Jawa. Rendahnya daya produksi bawang merah antara lain disebabkan karena sedikitnya kultivar unggul dan proses pengolahan pertanian yang kurang baik. Kultivar unggul dapat diperoleh melalui pemulihan tanaman, di antaranya mutasi dan prosedur transgenik. Pemulihan dengan mutasi dapat dilakukan di kolkisin pada jaringan meristem. Kolsikin merupakan satu alkaloid berwarna putih yang diperoleh dari umbi tanaman Colchicum autumnale. Senyawa ini dapat menghalangi terbentuknya benang-benang spindle pada pembelahan sel sehingga menyebabkan terbentuknya individu poliploidi. Apabila kolkisin digunakan pada konsentrasi yang tepat, maka jumlah kromosom akan meningkat sehingga tanaman bersifat poliploid. Tanaman yang diberi perlakuan diharapkan lebih baik dibandingkan tanaman diploid. Umumnya, kolkisin akan bekerja efektif pada konsentrasi 0,01 sampai 1% untuk jangka waktu 6 sampai 72 jam. Namun setiap jenis tanaman memiliki respon yang berbeda. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ulpah. Kepada saudari Ulpah, silahkan. Baik, ketersediaan sumber daya genetik. Penelitian ini menggunakan umbi bawang merah yang telah tua dengan umur 60 sampai 9 hari pasca panen. Salah satu kultivar unggul bawang merah di Indonesia ialah batu ijo yang mampu beradaptasi di dataran tinggi dan rendah. Kultivar bawang merah tersebut memiliki keunggulan yaitu rasa yang dihasilkan lebih pedas dengan aroma yang kuat. Namun, umbi yang dihasilkan kultivar ini masih berukuran sedang. Penelitian induksi poliploidi dapat dilakukan pada kultivar bawang merah ini untuk perbaikan ukuran umbi. Perluasan variasi genetik. Poliploidi adalah kondisi pada suatu organisme yang memiliki set kromosom atau genom lebih dari sepasang. Organisme yang memiliki keadaan demikian disebut sebagai organisme poliploidi. Usaha-usaha yang dilakukan orang untuk menghasilkan organisme poliploidi disebut sebagai poliploidisasi organisme hidup. Pada umumnya memiliki sepasang set kromosom pada sebagian besar tahap hidupnya. Organisme ini disebut diploid atau disingkat 2N.
Namun, sejumlah organisme pada tahap yang sama memiliki lebih dari sepasang set. Gejala semacam ini dinamakan poliploidi. Organisme dengan kondisi demikian disebut poliploid. Tipe poliploid dinamakan tergantung banyaknya set kromosom. Jadi, triploid 3N, tetraploid 4N, tetraploid 5N, hexaploid 6N, oktaploid, dan seterusnya. Dalam kenyataan, organisme dengan satu set kromosom atau haploid juga ditemukan hidup normal di alam. Poliploidi buatan dapat dilakukan dengan meniru yang terjadi di alam atau dengan penggunaan mutagen. Colchicine adalah mutagen yang umum dipakai untuk keperluan ini. Efeknya cepat diketahui dan aplikasi mudah. Penggunaannya beresiko tinggi karena colchicine sangat karsinogenik. Terima kasih kepada Saudari Ulfah Nur Pujiah. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Pita Latifah. Kepadanya dipersilahkan. Prosedur pelaksanaan. Analisis jumlah kromosom dilakukan menggunakan metode Manton, perlakuan colchicine terhadap bibit bawang merah pada konsentrasi 200 ppm, 300 ppm, 400 ppm dengan lama perendaman 5 dan 10 jam. Untuk bibit, setiap kombinasi perlakuan menggunakan satu sampel setiap perlakuan. Akar umbi yang sudah ditumbuhkan selama 4 sampai dengan 7 hari setelah tanam, dipotong ujung akarnya sepanjang 0,5 sampai 1 cm. Masukkan ujung akar tersebut ke dalam botol larutan 8 hidroksiquinolin 0,002 m dan dimasukkan ke lemari pendingin. Kurang lebih 40 derajat Celcius selama 180 menit. Setelah itu, keluarkan akar yang berada di lemari pendingin untuk direndam dalam asam asetat 45% selama 10 menit. Masukkan akar ke dalam tub yang berisi larutan HCl dengan asam asetat dengan perbandingan 3:1 selama 2 menit dan panaskan ke dalam waterbed dengan suhu 60 derajat Celcius selama 2 menit. Pindahkan akar yang sudah dipanaskan, taruh di gelas arloji dengan posisi ujung akar di bagian dalam gelas. Teteskan acetoorsein 2% selama 10 menit. Letakkan ujung akar yang sudah dipotong bagian ujung akar 1 sampai dengan 2 mm pada gelas objek. Teteskan 2 tetes acetoorsein 2% dan ketuk dengan gelas penutup. Lewatkan preparat di atas api bunsen sebanyak 2-3 kali agar tetap steril dan ketuklah dengan pensil berkaret atau spons. Selanjutnya, letakkan preparat di mikroskop cahaya untuk melihat jumlah kromosom bawang merah. Syukur 2013. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Saudari Pita. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Siti Nurseha. Padanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu metode pengujian karakter. Pertumbuhan tunas bawang, pengamatan pertumbuhan tunas bawang merah dilakukan dengan menghitung jumlah tunas yang telah tumbuh pada setiap perlakuan selama 1 minggu. Dari hasil pengamatan dilampirkan tabel 1 menunjukkan bahwa hampir sebagian besar tunas pada setiap perlakuan yang muncul pada 1 hari setelah tanam dengan rata persentase jumlah tanaman hidup dari semua perlakuan yaitu 86%. Pemotongan ujung siung pada bibit bawang merah sebelum dilakukan panen dalam mengakibatkan air semakin mudah ke dalam bibit sehingga mempercepat tunas pada bibit. Hal ini sejalan dengan penelitian Jumini 2010, pemotongan 1/4 bagian umbi mampu merangsang pembentukan hormon tumbuh tanpa mengganggu mata tunas. Sebaliknya, pemotongan umbi bibit 1/3 bagian diduga mengganggu mata tunas sehingga pertumbuhannya terganggu. Pada umumnya, bawang merah diperbanyak dengan menggunakan umbi sebagai bibit. Kualitas umbi bibit menentukan tinggi rendahnya hasil produksi bawang merah.
Untuk umbi bibit yang umur simpannya kurang dari 2 bulan, biasanya dilakukan pemotongan ujung umbi sepanjang kurang lebih 1/4 bagian dari seluruh umbi. Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan tunas dan merangsang tumbuhnya umbi samping. Syukur 2012. Hasil penelitian Kersduan and Teksato 2012 menunjukkan bahwa induksi poliploidi pada tanaman anggrek Rhicolistis giganteum var. Sagarik dengan kolkisin konsentrasi 0,05 sampai dengan 0,10% mendekati nilai LD 50 dan sampel tanaman yang diberi perlakuan konsentrasi sama pada perendaman 48 jam memiliki persentase tanaman hidup yang lebih tinggi daripada perendaman 72 jam. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk Saudari Ayu Siti Nursaha. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Asep Roka. Kepada Asep Roka dipersilahkan. Baik, untuk yang selanjutnya saya panen. Kepada Asep Roka. Halo. Halo, Tis. Ya, silakan kepada Asep Roka memaparkan materinya. Halo. Ya, silakan tinggal memaparkan materinya pada Asep Roka. Halo, Tis, Ayanto. Iya, sok. Gimana tadi? Baik, yang selanjutnya hasil panen. Berdasarkan analisis seragam terhadap hasil panen tanaman bawang merah tidak berbeda nyata. Pemanenan tanaman bawang merah dilakukan secara bertahap, yang mana tanaman yang dipanen adalah tanaman yang sudah roboh 50%, daun telah kering. Pemanenan dilakukan mulai tanaman berumur 70 sampai 77 hari setelah tanam. Dalam selang waktu itu, pemanenan dilakukan sebanyak 2 kali. Pengamatan yang dilakukan pada tanaman hasil panen meliputi berat basah, berat kering tanaman, diameter umbi, dan jumlah siung. Pengukuran berat basah tanaman bawang merah dilakukan pada masing-masing tanaman setelah dipanen, yaitu dengan menimbang seluruh bagian tanaman yang terpanen. Sedangkan pengukuran berat kering, diameter umbi, dan jumlah siung dilakukan setelah tanaman hasil panen dikeringkan selama 2 minggu. Rata berat basah, berat kering, diameter umbi, dan jumlah siung pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada tabel 2. Terima kasih kepada Asep Roka. Untuk selanjutnya, Saudara Dija, silahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi dari tabel 2 ini. Tabel 2 ini rata berat basah tanaman, berat kering tanaman, diameter umbi, dan jumlah siung tanaman bawang merah batu hijau. Dilihat dari perlakuan dengan KOP1, KOP2, K1P1, K1P2, K2P1, K2P2, K3P1, dan K3P2. Dilihat dari berat basah tanaman, ratanya itu adalah 60,20 gram. Dan untuk juga berat kering tanaman, ratanya itu adalah 50,35 gram, serta diameter umbi adalah rata 11,51 dengan jumlah siungnya dengan rata 4 gitu. Jadi pada perlakuan bawang merah konsentrasi kolkisin yaitu sekitar 200 ppm, 300 ppm, dan juga 400 ppm, dan lama perendaman itu sekitar 5 sampai 10 jam. Meskipun berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun, akan tetapi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap berat basah tanaman, berat kering tanaman,
diameter umbi tanaman, dan juga jumlah siung. Hasil ini didukung oleh penelitian Nustiani pada tahun 2015, di mana perlakuan perendaman kolkisin pada tanaman bawang putih Kesuma Bali menggunakan kolkisin 50 mg atau sama dengan 500 ml dengan konsentrasi 5%, 10%, dan juga 20% dengan lama perendaman 12 jam yang diulang 2 kali juga belum dapat menghasilkan rata berat kering tanaman yang signifikan dengan kontrol. Jadi begitu juga pada penelitian Putra Saneja pada tahun 2005 juga menyebutkan bahwa penggunaan kolkisin konsentrasi 250, 375, dan juga 500 ppm dengan lama perendaman 6 jam belum mampu meningkatkan berat kering bawang putih yang berbeda nyata dengan kontrol. Jumlah kromosom senyawa mutagen kolkisin dapat menginduksi mutasi secara acak, sehingga memberikan efek yang tidak seragam pada masing-masing sel di tiap individu. Ini menurut Sofia pada tahun 2007. Pada beberapa perlakuan kolkisin masih ditemukan individu dengan sel yang tetap diploid atau 2N. Pada penelitian ini, sel-sel yang mengalami penambahan jumlah kromosom atau poliploidi atau poliploid hanya ditemukan tipe triploid, yaitu 2N sama dengan 3X. Apabila jumlah kromosom yang dihitung berada di atas atau di bawah kelipatan jumlah kromosom dasar, maka dapat diduga terjadi delesi atau penghapusan atau duplikasi kromosom. Keanekaragaman genetik yang disebabkan oleh mutasi merupakan sumber plasma nutfah untuk program pemulihan tanaman. Keanekaragaman ini memungkinkan untuk mengetahui banyak karakter gen, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu penemuan kultivar unggul. Terima kasih. Dengan begitu. Dengan begitu pengaruh pemberian kolkisin terhadap jumlah tanaman masing-masing perlakuan sudah mampu muncul tunas pada 7 hari setelah tanam dengan persentase 86% dan terjadi penggandaan jumlah kromosom batu hijau. Jumlah kromosom batu hijau menghasilkan kromosom triploid 2N sama dengan 3X pada konsentrasi 200 ppm pada lama perendaman 10 jam. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 2 sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang hadir dalam acara ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.